Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Mahara Ariantama, NIM 05496399, Prodi saya Sistem Informasi. Dan di sini saya mengerjakan tugas tugas di 3 struktur data. Dan pada soal saya diminta untuk membuat algoritma DFS dan yang nomor 2 adalah BFS. Pertama-tama saya akan membuat DFS terlebih dahulu. Mohon maaf karena tadi masih ada masalah eh, teknis, jadi saya harus ke belakang terlebih dahulu. Akan saya lanjutkan. Di sini tadi error di line 29. Ini line 29. Oh, ini kurang kurungnya. Saya coba kembali lagi.
muncul error terbaru di line 10, 11, 16, dan 61. Saya mulai dari yang line 10 terlebih dahulu. Line 10 error grab put if absent, ini kurang T. Lalu ini pasti kurang T juga, 10, 11. Terus yang 16 public boolean, kurang O pada booleannya untuk tipe datanya. Lalu yang 61 ini target, ada kesalahan pada penulisan. 61 ini target. Baik, code saya sudah tidak ada error lagi dan sudah muncul hasil outputnya. Untuk tes string targetnya coba saya ganti dari A4 menjadi A7. A4 ke A7. Oke, sudah, tinggal saya run lagi, saya compile. Oke, node A7 ditemukan. Apabila node yang diminta tidak ada, saya coba semisal A7, A8, A9. Apabila saya coba A9, karena A9 tidak ada di data code saya, maka program akan muncul tidak ditemukan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan tugas 3 yang BFS. Pertama-tama saya masukkan importnya terlebih dahulu. Di sini errornya kita kurang memberikan kurung. Oke, sponsor simbol, lalu kita coba lagi. 97 get new map. Yuk, M-nya harusnya besar, M, map-nya hasmat. Lalu di 11, get put if absent, if absent, if absent. Ini seharusnya I-nya besar. Harusnya I-nya besar, lalu 12, 27, 27, turn equalis target equals. Harusnya nggak ada I-nya, equals. Kita coba dulu.
semisal untuk target notnya saya ganti 4, maka akan berubah juga ke 5 ya. Nah, sudah untuk hasilnya ganti ke out 5. Sedangkan kalau semisal targetnya saya rubah menjadi note A yang di luar program yang saya buat, maka program tidak ditemukan. Semisal A9 ya, nggak ada. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan garis besar codingan saya. Codingan yang saya buat merupakan algoritma deep first search dan juga breadth first search. Dua algoritma ini memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu mencari sebuah tujuan atau titik yang saya umpamakan itu sebagai tetangga kalau dalam code saya. Namun dua algoritma ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau semisal yang deep first search itu dia itu lebih berfokus pada satu jalur terlebih dahulu hingga dia itu mencapai jalur yang terdalam. Semisal dalam konteks dia itu mencari sebuah titik yang dimana titik itu sangat sangat dalam, dan dia memilih jalur pada layer tertentu, dan dia akan berjalan dengan satu arah terlebih dahulu hingga titik terdalam. Apabila tidak menemukan tujuannya, maka dia akan balik ke cabang sebelumnya dan melanjutkan ke cabang sebelumnya, sehingga dia tidak bisa meratakan dalam satu layer. Sedangkan kalau breadth first search itu lebih kayak dia itu bukan meratakan, tapi dia itu semisal dalam satu layer itu ada tiga titik, maka dia akan memproses tiga titik tersebut bukan secara bersamaan, tapi dia akan memilih secara antrian. Semisal dia memilih A2, A3, A4, dia akan mengeksekusi A2 dulu, tapi A3 dan 4 itu dalam antrian. Setelah mengeksekusi A, dia itu akan A2, maka dia akan lanjut mengeksekusi A3 dan A4, dan baru ganti layar. Sedangkan kalau diverse itu enggak. Sedangkan diverse itu berbeda, dia langsung masuk terdalam dari ganti layar hingga layar ke dalam hingga mentok, baru nanti dia akan mundur ke cabang yang sebelumnya. Seperti itu. Dan dalam codingan saya ini, di sini ada public static main. Main ini ada add edge. Add edge ini fungsinya sebagai menghubungkan setiap apa namanya setiap titik atau node yang saya buat. Sedangkan kalau yang display graph itu agar output dari kompilannya ini dia itu memiliki tampilan seluruh eksekusi yang dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Terus yang function-function sebelumnya pun hampir sama semua, seperti DFS dan BFS. Hanya saja kalau BFS itu ada program QW, karena QW ini dia kan bersifat yang seperti yang saya katakan sebelumnya, karena kalau BFS itu sifatnya dia itu menghabiskan dulu dalam satu layer, habis itu dia lanjut ke layer sebelumnya. Sedangkan kalau DFS itu lebih fokus pada satu titik dulu, meskipun dia harus menjelajahi ke layer terdalam, dia baru akan balik. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.